Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjawab beberapa pertanyaan yang telah diberikan kepada kami. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Zahrina Nurul Fajrin. Apa saja jenis-jenis crowdfunding selain crowdfunding berbasis ekuitas? Mohon dijelaskan. Ada 3 jenis crowdfunding selain crowdfunding berbasis ekuitas. Yang pertama, reward crowdfunding. Tipe ini adalah yang paling terkenal di antara tipe-tipe yang lainnya. Reward crowdfunding atau crowdfunding yang berbasis hadiah. Reward crowdfunding telah meraih popularitas karena tidak hanya para kontributor mendapat barang-barang menarik dari dana yang mereka berikan, tetapi juga memberikan kesempatan bagi pemilik bisnis untuk mendapat gambaran mengenai pemetaan target pelanggan mereka. Hal tersebut yang membuat reward crowdfunding menjadi tipe yang sering dipilih para pebisnis yang ingin memproduksi prototipe dari produk mereka. Yang kedua, investment crowdfunding. Terkadang disebut sebagai crowdfunding berbasis hutang atau pinjaman. Investment crowdfunding memfasilitasi pebisnis untuk mendapatkan investasi keuangan dengan meminjam dari sekelompok kontributor dengan metode yang lebih tradisional, sama seperti meminjam dari bank. Tujuan para pebisnis yang ikut crowdfunding ini adalah untuk mendapatkan dana yang dibutuhkan dengan kurs bunga yang lebih rendah dari bank. Yang ketiga, donation crowdfunding. Donation crowdfunding beroperasi sesuai dengan namanya, yaitu donasi. Kontributor memberikan uang untuk kampanye ini tanpa kompensasi. Baiklah, untuk pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Nur Ali Aziza. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Reski Sekar Arum. Pertanyaannya, dalam penjelasan Anda, bagian pendanaan eksternal bahwa perusahaan tidak perlu mengeluarkan surat utang dan sejenisnya sebab nantinya bank sebagai lembaga keuangan akan memberikan penawaran peminjaman dalam jangka waktu tertentu. Pertanyaan saya, bagaimana jika perusahaan tersebut tidak dapat melunasi utang dalam jangka waktu yang telah disepakati? Jika perusahaan tidak dapat melunasi utang dengan jangka waktu yang telah disepakati, maka bank terpaksa akan menyita sebagian atau seluruh aset untuk mengcover sisa utang yang belum bisa dilunaskan. Adapun prosedur penyitaan aset yang dilakukan bank adalah: yang pertama, memberitahukan adanya keterlambatan pembayaran. Bank tidak serta-merta menyita aset milik Anda saat bank mendapati cicilan menunggak. Bank akan memberitahukannya terlebih dahulu lewat sebuah surat yang berisi cicilan pokok, bunga, dan berapa lama cicilan terlambat dibayar. Atau simpelnya menelepon Anda pada jam operasional bank. Yang kedua, melayangkan surat peringatan. Jika poin nomor 1 tidak juga berhasil, maka bank akan melayangkan surat peringatan terkait utang. Surat ini sifatnya lebih keras daripada surat pemberitahuan maupun teguran dari karyawan bank, yang intensitas kirimnya bisa mencapai 3 kali dalam seminggu. Jika surat pemberitahuan dan peringatan di atas diabaikan, maka bank terpaksa menyita aset yang Anda miliki. Banyaknya aset yang disita tergantung dari total sisa utang yang seharusnya dibayarkan. Semakin besar sisanya, maka semakin banyak aset yang mungkin disita oleh bank. Itulah tadi beberapa prosedur yang dijalankan bank apabila ada perusahaan atau beberapa orang yang tidak dapat melunasi utang dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Farhan dari kelompok 2 yang mempertanyakan apa saja manfaat crowdfunding, yaitu yang pertama, jangkauannya yang lebih luas. Dengan menggunakan platform crowdfunding, maka Anda akan memiliki jaringan atau akses yang lebih luas ke ribuan investor yang terpercaya yang mau melihat, berinteraksi, serta berbagi kampanye penggalan dana dengan Anda. Yang kedua, kesempatan untuk presentasi lebih banyak. Anda memungkinkan untuk melakukan presentasi
atau kampanye penggalan dana dengan menonjolkan bisnis yang sedang Anda bangun, mulai saja dengan sejarah, daya tarik, penawaran, pasar yang akan dituju, ataupun nilai perusahaan yang sedang Anda bangun. Dengan demikian, calon investor pun akan melihat sendiri sejauh mana bisnis Anda telah siap dan langkah apa yang dapat diusulkan untuk kemajuan bisnis Anda. Yang ketiga yaitu pemasaran yang lebih banyak. Anda bisa mencari penggalan dana melalui berbagai media sosial, email, atau strategi pemasaran online lainnya, sehingga lebih praktis dan mudah untuk dilakukan. Yang terakhir yaitu adalah validasi konsep, yaitu mempresentasikan konsep dengan bisnis Anda kepada orang banyak, sehingga bisa membuka peluang besar untuk mendapatkan penawaran penggalan dana, sehingga investor tertarik untuk membantu Anda.